Connectional. Kembali lagi bersama saya Prisa Somodatu dan Women's Talk yang akan mengajak Anda berbincang dengan sejumlah wanita inspiratif. Kalau melihat dari tangan saya ini udah ada bunga peony fresh, udah tahu kira-kira ya saya mau ngobrol dengan siapa. Nah, ikutin saya terus hanya di Women's Talk. Bunga selalu dijumpai di berbagai kesempatan mulai dari hari kelahiran hingga hari pemakaman, termasuk peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan sering dilengkapi dengan kehadiran bunga. Maka tidak berlebihan jika ada istilah say it with flowers, artinya bunga memang menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan berbagai perasaan kepada seseorang. Di samping itu, bisnis penjualan bunga merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan di Indonesia. Meski bukan sebagai kebutuhan utama, namun rangkaian bunga dapat menghadirkan suasana lebih semarak dalam suatu acara seperti pesta ulang tahun, pernikahan, wisuda, dan berbagai acara lainnya. Bahkan momen-momen istimewa tersebut sering membuat bisnis penjualan bunga semakin laris dan punya prospek tinggi. Salah satu pelaku usaha di bisnis penjualan bunga adalah Flowmart yang didirikan oleh Mary Anwar. Sebagai informasi, Flowmart merupakan salah satu grosir bunga potong segar terbesar di Indonesia yang berlokasi strategis di jantung industri bunga di wilayah Jakarta Barat dan Nusa Dua Bali. Tidak hanya itu, Flowmart juga memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam mengimpor bunga langsung dari dan ke seluruh dunia. Lewat pendekatan personal dengan pelanggan lewat layanan pribadi yang tentunya disesuaikan dengan permintaan konsumen. Oleh karena itu, Flowmart akan terus berusaha keras untuk memberikan bunga dengan kualitas terbaik seperti yang ditemukan di negara asalnya. Lantas bagaimana kisah sukses Flowmart dalam menggali cuan bisnis sebagai distributor bunga segar? Simak perbincangannya hanya di Women's Talk. Luar biasa, aku masuk ke sini tuh langsung berseri-seri lagi ngapain? Masa sih? Saya ini ritual kalau setiap pagi saya pasti dari rumah ke sini ngecek semua barang saya oke semua apa enggak. Nah, boleh aku coba jalan-jalan ya? Boleh, dengan senang hati. Lagi fresh-freshnya ya. Wah, ini cantik sekali. Ini suka apa? Ya? Ini namanya hydrangea. Kalau Indonesianya namanya hortensia. Oke, ini semua ini ya. Asli, khusus fresh. Yang fresh banget. Ini baru datang this weekend. Jadi hari Minggu malam dia baru datang. Nah, ini hasilnya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya terkait dengan Flowmart. Boleh, dengan senang hati. Kita kenalan dulu nih sama pemirsa yang ada di rumah. Ini adalah Ibu Mary Anwar yang merupakan founder dari Flowmart. Kalau bisa dibilang Flowmart ini adalah? Flowmart ini bukan florist sih sebetulnya. Okay. Jadi kita itu sebagai pedagang bunga kalau boleh dibilang. Pertama-tama bukanya tuh udah 20 tahun yang lalu. Oh, ini umurnya malah udah 20 tahun ya? Sudah 20 tahun. Aku kira kayak misalnya baru 5 tahun terakhir. Udah lama, Pris. Ini udah lama banget. Ini adalah, depan saya ini adalah bunga. Ini namanya bunga Alstroemeria. Oh, oke, Alstroemeria. Betul nih. Kalau kita buka akan jadi beda deh. Nah, ya. Hasilnya begini. Ini dari mana nih? Ini dari Kolombia. Ini dari Ekuador. Dari Ekuador. Jadi bunga yang ada di Flowmart ini adalah semuanya sebagian besar dan 90% ini adalah fresh. Fresh. Adalah bunga fresh. Betul. Yang diimpor dari beberapa benua. Dari beberapa benua. Paling jauh dari mana nih? Kalau dibanding Indonesia jaraknya? Paling jauh dari Kolombia. Dari Kolombia? Ya, dari bunga Kolombia. Apa tuh yang biasanya dari Kolombia? Dari Kolombia itu saya biasanya ambil carnation. Kalau Indonesianya namanya anyelir. Oh, anyelir ini paling bagus dari Kolombia? Buat memang beda aja. Kalau dibilang bagus atau tidak bagus itu kan relatif ya. Di Indonesia juga tanam, cuman mungkin breednya beda. Jadi hasil warnanya pun beda. Oh, gitu. Oke. Nah, yang sering menjadi pertanyaan saya juga nih yang seneng akan bunga-bungaan dan juga pasti pemirsa Women's Talk di rumah, kok apa ya? Kalau misalnya bunga-bunga ini kan
fresh ya. Kalau misalnya layu, nah itu gimana? Namanya juga fresh. Kalau sudah di-cut ya pasti ada umurnya. Tapi ya kita jaga, kalau kita bisa rawat bunga itu di dalam vas, itu akan bisa long lasting. Tapi ya kita nggak bisa samakan dengan dried flowers atau preserved flowers yang bisa bertahun-tahun. Jadi kalau dia dalam keadaan suhu yang cukup dingin seperti di chiller ini semua bisa awet, bisa sampai 2 minggu. Di sini biasanya kita nggak ada yang istilahnya kita keluar dari flomat dalam keadaan yang tidak baik. Kalau buah-buahan kan biasanya di diskon gitu. Kalau di Flower tuh sistemnya seperti apa nih? Sistemnya kalau memang sudah tidak layak jual, kita tidak akan jual. Biasanya akan saya keluarkan dari stok dan saya akan hancurkan. Oh, dihancurkan ternyata ya. Betul. Saya juga pernah lihat tuh beberapa di videonya begitu ya di internet. Banyak bunga-bunga itu yang akhirnya tuh dihancurkan kalau memang udah layu atau mungkin tidak terjual. Itu alasannya apa sih? Karena memang pada saat itu memang tidak laku ya, mungkin trennya warna itu nggak cocok atau memang lagi seasonnya orang-orang pada saat itu nggak kepengen yang itu. Tapi ya saya sebagai pemasok bunga, saya semuanya siapkan yang ada ya, itu sesuatu resiko bisnis kalau dibilang. Kalau misalnya kayak gini nih, misalnya nih sampai batas waktunya tidak terjual, kemudian dihancurkan begitu, apakah tidak rugi Ibu Mary? Apakah tidak sebaiknya diskon setengah harga? Kita tidak ada sistem seperti itu. Biasanya kita memang either kita kasih ke orang yang misalnya membutuhkan, biasanya saya sumbangkan misalnya ke rumah sakit atau apa, tapi itu harus tetap yang harus bisa dinikmati minimal 2-3 hari ya. Tapi kalau nggak kita akan musnahkan. Oke, itu juga mungkin untuk menjaga stabilitas dari harga pasaran. Harga pasar dan juga kualitas yang bunga yang kita keluarkan. Oke, berapa banyak sih bunga-bunga yang diimpor dihitungnya apa? Setiap minggu, setiap hari? Saya impor bunga tergantung negaranya masing-masing dan tergantung jadwal airline-nya. Jadi untuk tahun ini so far kita 1 minggu bisa sampai 4 hari turun bunganya. Tapi dari berbagai negara, jadi nggak dari satu negara aja gitu. Oke, kabarnya nih Ibu Mary itu sebelum menjadi seorang pebisnis sempat bekerja di perbankan kalau nggak salah. Betul. Nanti akan kita bahas lebih jauh kok bisa beralih begitu ya, banting setir ke bunga-bungaan yang indah ini. Dan juga saya ingin tahu di sini tuh masa sih nggak ada bunga lokal begitu ya? Gimana sih potensi? Oh ada. Kita jeda dulu ya. Dan pemirsa Women's Talk, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Women's Talk IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam Women's Talk. Masih bersama dengan Ibu Mary. Ini kita udah di mana? Ini di lantai 2 di Flomat, di sebagian kecil tempat saya yang saya siapkan untuk bunga kering dan perisa. Oh, oke, ada yang fresh, ada juga yang bunga kering. Ini di sini hampir lengkap begitu ya. Tapi saya ingin tahu, ada nggak sih bunga lokal? Ada dong, kita juga pasti ada bunga lokal. Memang saya fokusnya memang kebanyakan bunga import yang tidak bisa kita kembangkan di Indonesia, tapi secara lokal ada. Terutama daun-daun saya tetap ambil dari Indonesia, dari petani-petani yang dari Puncak, dari Bandung, dari Malang, itu banyak. Dan dari sana juga ada krisan-krisan cantik-cantik. Terus bunga-bunga tropikal kayak Heliconia dan segala macam itu ada. Tapi sebenarnya potensi bunga-bunga tropis lokal itu seperti apa sih menurut Ibu Mary yang sudah malang melintang 20 tahun ya di bisnis ini? Potensinya sih sebetulnya sangat besar. Cuma balik lagi tergantung para petani atau investor yang di dalam bidang tersebut. Kalau mereka memang mau tekuni itu akan bisa. Karena jujur, di luar negeri itu juga sebetulnya mereka kebutuhan bunga tropis juga sangat tinggi. Kalau ditanam di sana itu biayanya, cost-nya akan besar. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ekspor ke sana itu akan lebih baik. Semoga nanti suatu saat Flomat bisa ekspor
ke luar negeri. Tapi itu kan berarti harus didukung juga oleh jumlah dari dalam negeri juga untuk memenuhi pasokan tersebut. Oke, kalau berbicara mengenai peran pemerintah, mungkin dalam hal ini Kementerian Pertanian ya, itu sejauh mana sih melihat ada perhatian ke bunga-bungaan ini kan sebenarnya bisa jadi komoditas, kemudian juga mendorong pariwisata. Ada harapan nggak dari para pelaku bisnis? Harus ada. Sejauh saya 20 tahun ini ada kemajuan. Jadi yang dulunya tidak menganggap bunga itu sebagai suatu yang penting, sekarang juga melihat bahwa bunga itu juga penting di dalam kehidupan kita ya. Dan untuk pariwisata itu banyak kebun-kebun yang di puncak atau even di Dieng atau di pulau lain itu mereka jadikan sebagai suatu tempat pariwisata. Betul. Dan dikunjungi kan, dan mereka bunga itu bikin kita happy. Itu. Berarti kita lihat sudah beberapa daerah juga sebenarnya yang mulai mengembangkan bagaimana pariwisata itu dari tanaman-tanaman asli gitu ya, bunga-bungaan itu untuk selfie, foto-foto bersama keluarga, tapi memang belum bisa disetarakan dengan negara-negara kayak Belanda ataupun negara lain gitu ya di Eropa. Betul, karena mungkin dengan cuaca yang mereka ada dan dengan tanah yang mereka miliki, terutama cuaca sih, itu mereka memang bisa lebih menumbuhkan jenis-jenis bunga yang memang beda dengan yang di daerah tropis. Nah, kalau berbicara mengenai bisnis itu kan, ya pengennya sih untung begitu ya. Saya selalu sering bertanya-tanya, atau mungkin juga pemirsa Women's Talk bertanya-tanya begitu ya. Satu, rentan layu kalau yang buat yang fresh gitu ya. Ada gambaran keuntungan berbicara mengenai bisnis ini, misalnya kalau florist jelas ya, terkadang kita tahu harga pasaran dari misalnya mawar, tapi ternyata ketika itu sudah dirangkai, sudah ada nilai senihnya, nilai tambah senihnya di sana, itu harganya bisa berlipat-lipat. Tapi kalau yang supplier seperti Flowmart, nah itu seperti apa? Intinya saya tuh hanya pedagang ya, pedagang bunga atau pemasok bunga, dan yang namanya customer atau klien-klien saya itu justru memang floris, floris, dekorator, ataupun siapapun yang memang mencintai bunga. Dan kalau bilang secara bisnis, saya harus, namanya juga wholesale ya, namanya juga grosir, saya harus jualnya dengan jumlah yang cukup banyak. Oke, gitu. Misalnya satu tangkai harganya berkisar dari? Tergantung, setiap bunga tuh beda-beda. Ada yang dari Rp5.000 all the way satu tangkai bisa sampai Rp500.000. Di fresh, yang fresh ini ada yang 5.000 di sini harganya, sampai dengan yang 500.000 setangkai. Oke, dan jualnya kan jadinya grosiran gitu, bisa misalnya 5 tangkai minimal. Betul. Atau 10, 20 jadinya kan. Betul. Ya, di situ strategi bisnisnya. Betul. Suka dukanya udah, sukanya udah, dukanya. Dukanya itu kalau tiba-tiba pada suatu minggu atau suatu moment stok saya lagi banyak, terus nggak ada yang beli, wah stres. Karena permintaan juga nggak stabil ya namanya, bunga kadang eventnya banyak, kadang enggak. Nah itu tadi ya itu adalah betul lah, resiko bisnis. Dukanya yang seperti itu. Cuman ya karena kita sudah biasa menjalani, jadi kita sudah tahu di persentase berapa yang untuk waste, untuk yang memang kita bisa ambil resiko. Gitu. Ini kan kebanyakan adalah impor juga. Nah, logistiknya seperti apa, suplainya seperti apa, dukanya ada tantangan yang masih, sampai sekarang juga masih itu-itu aja. Kalau itu ya tantangannya itu paling sulit kalau untuk bunga-bunga segar, itu karena kan semuanya bunga segar kita nggak bisa pakai kontainer ya, itu semua lewat pesawat. Jadi kita ketergantungan sekali dengan yang namanya airlines. Jadi kalau delay, ngaruh dong? Ya begitu deh, itu nggak pernah yang kita bisa atur karena itu benar-benar out of kita punya kontrol, dan kadang-kadang airline juga karena mungkin cuaca yang tidak baik atau segala macam. Nah, jadi itu untuk kita sendiri kita harus bisa memprediksi kapan itu bunga harus datang supaya klien-klien yang memang sudah pesan itu mendapatkan
bunga yang mereka pesan. Radarnya udah harus sensitif ya kalau jadi Ibu Mary ini. Kalau udah di like sekian, perhitungannya kira-kira Harus berapa hari sebelumnya udah sampai sini. Oke, Gitu. nah dukungan dari keluarga seperti apa? Kemudian juga tampaknya sempat di bidang perbankan. Sempat. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kita jeda terlebih dahulu ya. Baik. Kami kembali pemirsa di Women's Talk dengan satu segmen terakhir. Tetaplah bersama kami. Nah, kembali pemirsa di Women's Talk dan masih bersama dengan Ibu Mary yang merupakan founder dari Flowmart. Dan di belakang kita ini sudah ada bunga peony. Ini asli dan saya sangat terpana dari tadi. Awalnya itu sempat kerja di perbankan. Boleh diceritakan sedikit kok bisa sampai oke, kayaknya tuh. Awalnya memang saya memang kuliah di bagian keuangan. Dan saya juga pernah kerja di luar negeri dan akhirnya tahun 99 saya pulang. Saya kerja di salah satu institusi perbankan. Di sana aku nggak lama sih, 1 tahunan. Terus ada yang memberikan aku proposal untuk bisnis florist pada saat itu. Nah oke, aku pikir bolehlah aku sambil kerja, aku invest di floristry. Nah, lalu berjalan 1 tahun lebih, kayaknya kok super slow gitu loh. Dan saya akhirnya memutuskan untuk berhenti dari financial institution itu. Lalu aku terjun langsung ke floristry. Jadi pada saat itu aku sebelum punya Flowmart, aku ada punya florist. Nah, di sana aku jalankan 1 tahun, 2 tahun. Hatinya tidak pas karena ternyata saya bukan orang yang pandai merangkai atau yang very artsy. Oh, saya kira itu sejalan, ternyata enggak ya? Ternyata tidak. Saya suka yang indah tapi tangan saya tuh nggak bisa yang merangkai bagus gitu loh. Dan mungkin karena saya juga melihat kalau florist itu subjektif ya. Jadi ada yang suka style ini, ada yang suka style itu. Mungkin saya belum bisa untuk menyesuaikan diri seperti itu. Jadi akhirnya saya berpikir keras, ngapain ya? Tapi aku suka sama bunga. Lalu aku lagi mikir-mikir, oke, bunga di Indonesia itu sekian banyak, tapi kok varietasnya kayaknya kurang ya. Apa nih yang bisa aku kembangkan dari bunga? Nah, pada saat itu aku pikir, aku mau coba-coba, mungkin import bunga. Awalnya coba-coba berarti? Awalnya memang coba-coba, bener-bener coba-coba. Dan modal nekat kalau orang bilang. Ya udah, terus akhirnya saya menekatkan. Pada saat itu juga tahun 2002 kalau nggak salah ya. Itu internet juga kan website segala macam baru kenceng-kencengnya. Jadi saya tuh sourcingnya lewat internet. Kebetulan ketemu saya email, saya dibalas dalam waktu cepat. Akhirnya saya jadi semangat gitu. Jadi mulainya dari situ tahun 2002 itu. Butuh modal yang besar untuk menjalankan bisnis florist ini? Awalnya sih kalau dibilang besar, aku nggak berani besar-besar karena ini kan bisnis yang cukup fragile ya. Ini kalau memang udah layu dibuang, nggak bisa diapa-apain. Jadi agak deg-degan juga. Dan pada saat itu kebetulan yang awalnya tuh dari Belanda. Mereka mensupport saya dari awal. Saya tuh 2 minggu sekali, not even 1 minggu, 2 minggu sekali saya cuma turun bunga itu cuma 2 box, nggak sampai 100 kilo. Di situ saya mulainya dan saya menjajakan itu bunga dari pagi. Saya setir truk sendiri lewat Yellow Pages tuh mencari customer. Gitu, saya keliling. Gitu. Wah, 6 bulan pertama itu rasanya itu yang namanya modal itu ngucur terus. Tapi ya puji Tuhan, bulan ke-7 ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk terus menjalankan bisnis ini secara operasional. Pada saat itu saya bisa break even. Dukungan dari keluarga seperti apa? Suami kan sempat di Belanda dulu ya. Ya. Nah, itulah yang mungkin juga menjadi pintu bisnis ini juga. Kalau dibilang menjadi bisnis pintu, mungkin enggak ya.
justru bisnis ini memberikan saya pintu ketemu suami. Justru udah bisnis ini dulu dirintis, baru Ketemu suami di Belanda. Betul. Diboyonglah ke Indonesia. Betul. Dukungan dari keluarga seperti apa? Kan kalau laki-laki tuh biasanya, aduh ngapain sih bunga kayak gini kan gampang layu, yang pasti-pasti aja deh. Untungnya suamiku kan memang dari Belanda dan memang culture di Belanda itu kan sama bunga sangat-sangat kenceng. Udah jadi komoditas. Udah komoditas dan istilahnya kalau di rumah nggak ada satu rangkaian bunga tuh rasanya nggak enak. Jadi buat dia itu justru dia seneng banget gitu. Jadi support banget. Apa tips sukses dari seorang Mary Anwar untuk pemirsa Women's Talk di rumah dalam menjalankan kiat bisnis agar bisa komit tuh 20 tahun luar biasa. Harus komit, harus tekun. Jadi kalau memang yakin menjalankan ya kita harus rajin, harus benar-benar komit apa yang bisa kita lakukan supaya bisnis itu berjalan dengan lancar. Komitmen itu paling Komitmen penting. itu yang paling penting ya. Ada harapan nggak sih untuk Indonesia sendiri terkait dengan bisnis bunga ini? Karena kan kita tahu lahir, ulang tahun, menikah, sampai meninggal, sebenarnya itu potensinya market kita ini besar. Ada harapan-harapan sebenarnya dari hati kecil itu? Saya mau banget kalau sebetulnya Indonesia meningkatkan produksi penanaman bunga dan segala macam dan dikomersilkan. Itu tuh, tapi harapan itu tuh ada karena saya melihat dari 20 tahun saya di dunia ini itu selalu meningkat. Memang tidak pesat tapi meningkat. Dan keinginan orang-orang di Indonesia itu dengan bunga itu juga meningkat. Oke. Targetnya apa nih untuk tahun-tahun ke depan atau dalam waktu dekat? Targetnya apa ya? Itu yang namanya di rumah secara kultural semoga orang bisa menganggap bunga itu suatu yang membuat kebahagiaan. Jadi setiap rumah tuh setidaknya ada satu vas bunga dengan bunga-bunga yang indah. Baik, ada perasaan lebih sadar, lebih menghargai bahwa bunga ini termasuk komoditas yang bisa menghasilkan cuan juga pemirsa dan juga membuat bahagia. Saya tuh kalau dari tadi ngeliatin kok cakep banget gitu ya. Happy kan? Pernah bosen nggak saking udah banyaknya? Kalau dibilang bosen nggak juga sih, karena memang ya, dan saya sendiri karena saya suka mencari bunga yang memang nggak ada, cari yang baru-baru. Oke, cari jenis bunga-bunga yang baru ya. Baiklah, tolong Flomart buka magang Sabtu Minggu, saya mau Gitu ya? join biar bisa ngeliat bunga secantik ini terus. Terima kasih banyak Ibu Mary atas waktunya, sukses selalu untuk Flomart, bisnis-bisnis lain yang sedang dikembangkan, dan terima kasih sudah mau kita ulik-ulik di Women's Talk. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa di rumah. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali, bye-bye. Terima kasih banyak. Sama-sama.